welcome to Sunday Live Talk Show. It is the last week of the month of June 2021. We are soon gonna end the first semester of 2021. I know many of us must be facing good things, bad things throughout this first 6 months of 2021. Me too, I've been facing a lot of things, whether it's good, it's bad, and a lot of things also. But I believe that throughout all the things that we are going through, we still need God, and we still want Him to take control of our life, to take care of us. And yeah, especially also in this time of season in our country, Indonesia, we need God to touch our country and to do something for healing the people and restoring our nation back to normal. I'm sure that nothing is impossible with God. Amen. So without further ado, today we'll be talking with Pastor JC Lantang. If any of you remember, we have ever done a talk show last year with Pastor Billy Lantang. He's the younger brother of Pastor JC, and now we'll be having Pastor JC, brother of Pastor Billy, with us on this talk show tonight, and we'll be talking about pemulihan hati Bapa, restoration of the father's heart towards the children. I'm sure that it's going to be a great blessing, and we are certainly going to learn a lot of things today. So before we enter to the worship, before we enter to His presence, let's bow ahead and let's pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks, Lord. We give you glory, we give you honor, Father, for this day, Lord. Thank you for keeping us healthy. Thank you for keeping us strong. Thank you for giving us free oxygen to breathe, Father. Thank you for still giving us shelter, Father, to take refuge, Father, to rest, Father. Thank you for everything, Lord. Lord, right now, Father, we want to enter into your presence, Lord. We want to worship you, Father, and we want to talk about your heart, Father. And we believe, Lord, that your Holy Spirit is going to be in our hearts, it's going to be in our houses, it's going to be wherever we are, Father, it's going to be in our mind, Lord. We just surrender this time completely into your hands, Father. Let thy will be done upon this entire talk show, Lord. We pray for Pastor Jesse, Father. Let everything that we share, Father, will be a great blessing. Thank you, Lord. In your mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Let's worship Him. Let's prepare our hearts. Let's lift our hands and let's worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kita perlu keajaibannya. Kita perlu sentuhan tangannya. Kita butuh mujizat yang datangnya daripadanya. Haleluya. Thank you, Jesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah, haleluya, Lord. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati, kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan.
mari kita angkat pujian ini dari awal. Kemanakah, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Nyatakan dengan lembut, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Indonesia butuh Kau, kami perlukan keajaiban-Mu. Tangan kami terangkat Tuhan, butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami gak mampu Tuhan, tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami butuhkan Tuhan di atas hidup kami, di atas setiap perbuatan kami, di atas setiap keluarga kami, di atas bangsa kami, di atas hidup kami. Kami memerlukan Engkau, kami memerlukan Yesus mengambil alih hidup kami, menguasai hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan semua yang kami miliki, sebab Engkaulah Tuhan, satu-satunya penolong. Ora lava shandara lama yase, kira lava ya shandara lava takare lava yase kenamo, yere lava yase kere lama se. Kami berikan waktu ini sepenuhnya bagi Engkau. Kira lama yase kere namo se, yere lama yase kere rebete kore lava. Kami angkat hati kami kepadamu Tuhan. Ya lama se kere nemo ya lama se, ya lama ya sandara lama ya se kere namo. Oh, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah diri-Mu,
setia. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku, penolongku hanyalah diri-Mu, penghibur kami, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya bagi-Mu, Allah yang setia, Bapa yang tak pernah mengecewakan, Bapa yang terbaik. Oh haleluya Yesus, Kau Bapa yang sempurna, biarlah nama Yesus. Kami puji Engkau, kami hormati Engkau, Bapa yang luar biasa. Biarlah haleluya,
bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Hallelujah. Okay, Pastor Jesse has joined us. We'll invite him. Excited for today's talk show, and take this time to share to your family and friends so that they can join us too. Okay, let's wait. So, koneksinya tersambung. Hi, Pastor. Hello, bro. Hi, Pastor. How are you? I'm good. How are you? I'm good, Pastor. Terima kasih banyak, Pastor, untuk waktu dan kesediaannya untuk berada di live aku pada malam hari ini. Sebuah kehormatan bisa kedatangan Pastor Jesse di live Instagram pada malam hari ini. Thank you, Pastor, for your time. You're welcome. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih, Pastor, di tengah pandemi ini, Pastor? Seperti biasa, sibuk di dapur, sibuk olahraga, dan Wow. sibuk ini, online. IG Okay. Live, Zoom, Google Meet, dan lain. Wow, amazing. Sibuk di dapur, you have got a restoran atau seperti apa, Pastor? Aku punya central kitchen. Wow. So, restoran, so kita supply makanan kita ke beberapa restoran. Amazing, oke. Terus semenjak pandemi ini terganggu nggak, Pastor? Atau biasa-biasa saja, Pastor? Justru puji Tuhan kita penjualannya malah naik 35%. Wow. Karena semua orang maunya delivery, higienisnya lihat, ya cara kita package-nya juga dilihat, semuanya dilihat. So, ya puji Tuhan kita naik 35-40%. Wow, amazing, luar biasa. Pastor, kan banyak orang nih mengenal Pastor Jesse, Pastor Willy sebagai hamba-hamba Tuhan melayani firman Tuhan di mana-mana. Aku mau tahu nih, Pastor, pernah nggak sih gitu terbersik dalam benak pikiran Pastor bahwa satu hari people will know you, one of it itu salah satunya as a preacher gitu. Pernah nggak Pastor terpikir? Never in my wildest dreams. Oke. Iya. Sebagai preacher nggak pernah terpikir sebelumnya. Tapi yang bukan Tuhan, Tuhan jewer. Jewer, oke. Ya. Kenapa bisa sampai di jewer Tuhan? Bukannya you and your family udah dari kecil like no cries and everything, bahkan salah satu owner dari pemilik buku terkenal, toko buku terkenal ya di Indonesia sampai saat ini gitu. Kenapa masih harus sampai di jewer untuk melayani Tuhan, Pastor? Ya, karena saya dulu itu cuman Kristen agamawi aja. Ya, nggak pernah yang punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Saya nggak tahu dia Tuhan yang sebagai Bapa juga. Saya nggak kenal dia seperti itu. Saya cuma tahu liturginya agama Kristen. Jadi I was a bad boy zaman dulu. Oh, really? Okay. Yes. Wow.
So Kristen jadi cuman kayak ke church, cuman sebagai rutinitas berarti ya, Pastor ya? Ya, Kristen cuman rutinitas, cuman Hmm. cuman simbol-simbol aja yang saya pakai kalau hari Minggu, ya. Oke, ya, Tapi ya, ya, mungkin ya. ya pakai kalung salib lah, apalah, Hmm. kayak Hmm. begitulah. Oke, oke, oke. Itu dari kecil sampai remaja seperti itu, Pastor? Eh, iya, dan saya mulai mulai badungnya itu waktu remaja. Remaja tuh Oh, mulai oke. badung banget. Hmm. Oke, itu karena apa, Pastor? Karena you nggak merasakan hadirat Tuhan, atau karena pergaulan, atau apa yang menyebabkan kebadungan itu, Pastor? Eh, Salah satu penyebab eh, saya badung dulu adalah kepahitan sama orang tua. Hah? Really? Yes, saya pahit sama papa saya, Hmm. dan itu nanti detailnya akan ada di buku buku saya, ya, Oke. yang soon to be released. And Wah, ya, itu yang menyebabkan, dan ini isu sampai hari ini masih masih merebak di mana-mana ya. Isu yang namanya betul, betul. oke, kita kita Benar. punya di rumah, tapi kita kayak apa ya? Kita tidak mengalami Nggak figurnya. merasakan. It- Hmm. Itu yang menimpa Hmm. zaman dulu. Itu yang menimpa saya. Oke, oke, oke. Ya, 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 ya. So, karena itu semua jadi mencari pelampiasan, mencari kasih, mencari cinta itu dalam sebuah hal-hal yang tidak seharusnya gitu ya, Pastor ya. Yes, yes. Oke, Akhirnya salah oke. bergaul di luar. Saya mencari figur-figur yang salah. Saya mulai Hmm, mulai rasa aman di tempat-tempat yang salah, dan hmm, seterusnya. hmm. Itu. It- hmm. Itu berlanjut sampai kapan, Pastor? Sampai usia keberapa itu berlanjut, Pastor? Ups. Oh, Pastor? Oke. Sepertinya ada gangguan sinyal. Coba ya, kita tunggu. Pastor, can you hear my voice? Pastor JC. Oh, oke. Baik, teman-teman, kita ada. Pastor, apakah suara aku terdengar? Ups, agak freeze ya. Freeze. Sepertinya Pastor JC freeze dan oke. Pastor, Pastor suaranya nggak terdengar, Pastor. Tidak terdengar sama sekali. Tidak terdengar, Pastor, suaranya sama sekali. Oh, oh. Nggak, tidak ada suaranya, Pastor. Sama sekali. Oke, tidak ada suaranya nih, Pastor. Coba ya, kita tunggu. Oke. Ya, kita ingat ulang lagi ya, teman-teman. Oke. So, this time it will works. Oke. Pastor? Yes. Oke, sudah jelas lagi. Haleluya. Oke. Kamu Nah, pinter. tadi, nah, oke. Apakah suaraku terdengar dengan jelas, Pastor? Jelas, jelas. Oh, Suara ya, ya, ya. dengar. Dengar, Pastor. Sangat jelas. Oke. So, aku lanjut ya. Oke. Baik, tadi berarti itu berlanjut sampai kapan, Pastor? Sampai ke
usia keberapa Pastor itu berlanjut? Iya, sampai tahun 97 akhirnya saya dibukain bahwa Tuhan bukan cuman Tuhan yang bisa bikin mujizat, bukan Tuhan yang dia bisa ngalahin setan, bukan cuman itu aja, tapi saya mulai mengenal pribadi Tuhan sebagai Bapa Wow. tahun 97. Hmm. Itu yang menyebabkan saya bisa ngampunin papa saya, bisa bisa get along with him, dan hubungan kita jadi asik banget. Jadi asik banget. Wow. Itu dialami dalam peristiwa apa Pastor? KKRK atau dalam dua pribadi seperti apa Pastor? How did you Oh, experience that? ya, bukan KKR tapi one on one ya. Saya bertemu dengan seorang Wah, yang akhirnya jadi kakak rohani. Dan dia mulai share dan dia punya I join his camp, lawatan yang luar biasa ya. Saya dibukakan tentang hal yang itu tadi yang luar biasa banget, bahwa Tuhan itu bukan cuman Tuhan begitu aja, tapi dia tuh sebagai Bapak buat saya. Seperti itu, bro. Oke. Ketika Pastor mengalami itu, lalu kemudian pengampun, does everything just change in a second, seperti jentikan jari saja, atau ada proses yang masih harus dilewati? Iya, pasti. Karena perubahan itu selalu proses. Ya, dari kepompong sampai jadi kupu itu mesti lewatin banyak proses. Nggak cuman overnight, cuman semalam aja, tapi kita harus lewatin proses. Dan saya pun ngalamin proses. Nggak 1, 2, 3 langsung berubah. Nah, kadang-kadang kan ketika seseorang berada di proses itu kan seringkali yang ditanya adalah sampai kapan proses itu akan menemukan jalan keluarnya, sampai kapan akan ada progres dari proses itu. Nah, bagaimana cara Pastor membuat diri Pastor itu tetap kuat, tetap teguh melewati proses itu dan enggak give up melihat mungkin semuanya tidak berubah dengan sekejap mata seperti itu. Well, nah ini adalah keuntungan dari kita punya mentor, kita punya papa rohani, itu sangat membantu. Karena kehidupan ini nggak ada yang instan. Kehidupan Gitu. Teman-teman, sepertinya. Pastor, suaranya kembali hilang, Pastor. Kembali hilang seperti tadi, Pastor, suaranya. Mungkin sinyalnya kurang bersahabat sepertinya ya, teman-teman. Oke, kita coba tunggu ya. Karena sinyalnya, suara Pastor Jesse jadi terhilang dan tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar sama sekali, Pastor. Sama sekali tidak terdengar, Pastor, suaranya. Lost. Oke. Teman-teman, sepertinya gangguan sinyalnya cukup mengganggu ya. Kita coba re-invite lagi mungkin. Semoga ini kali live-nya bisa berjalan dengan lancar ya. Let's just hope ya, teman-teman. Oke. Nah, alright. Oke. Ya, tadi bisa dilanjutkan, Pastor, karena tadi terhilang suaranya, Pastor. Pastor? sama dia. Sampai instan. Ya, Sampai kehidupan yang instan. ya kita mesti sadar bahwa di kehidupan ini nggak ada yang instan. Nggak ada yang semuanya langsung jadi, semudah itu langsung berubah, karena semua harus lewatin proses. Kita harus lewatin proses. Enak, mungkin sukar, mungkin sulit,
Tapi itu semua tujuannya cuma satu, semua proses tujuannya cuma satu, kita jadi segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan ini semua berkat my mentor, my spiritual fathers yang bisa membimbing, yang bisa jadi coach dengan baik. Oh, oke. Ya, ya. Amazing. Oke. Oke. Kita tunggu lagi ya. Oh, oh. Oke, teman-teman mohon kesabarannya ya. Sepertinya terlalu mengganggu sinyalnya. Iya. Oke. Ya, oke. Oke, baik. Hmm? Ya, Pastor. Oke, baik. Eh, Ya, jadi setelah melalui itu semua dan kemudian melihat perubahan, Pastor masuk ke yang namanya pelayanan. Tapi Pastor, aku mau tahu nih Pastor, secara pertumbuhan rohani Pastor, ketika Pastor berada mungkin dalam eh, keadaan di mana Kristen itu menjadi sebuah rutinitas dan mengalami Bapa secara pribadi, mengalami kasihnya secara pribadi, perubahan apa sih Pastor yang Pastor rasakan gitu dalam kehidupan pribadi Pastor gitu? Oke, oh no, oh no, oke. yang terutama sih karakter Aduh, ya. wow. Karakter yang lah tadinya marah, yang tadinya eh, yang tadinya terima kekurangan orang, ya lebih banyak ke karakter, lebih banyak ke karakter. Amazing, amazing, wow, luar biasa. Karakter itu diubahkan ya dari yang tadinya seperti apa menjadi lebih baik lagi, luar biasa. Ini Pastor, kalau aku boleh tahu nih Pastor, bagi Pastor sendiri, seorang bapak, seorang figur bapak, mungkin kalau kita bicara bapak yang ada di dunia ini, mungkin seorang figur bapak yang mungkin baik menurut Pastor itu figur yang seperti apa Pastor? Seorang Bapa yang sempurna ya jelas itu Allah Bapa, dan saya menemukan dia mempunyai dua karakter yang sangat luar biasa di dunia ini. Ya, dia punya sifat yang sangat disiplin dan sangat lembut. Betul. Oke. Nah, ini yang jarang dimiliki oleh bapak-bapak di dunia ini, karena bapak-bapak di dunia ada yang terlalu disiplin dan ada yang terlalu lembut. Oke, dan ini yang menyebabkan akhirnya jadi ya itu ketimpangan terjadi. Pincang sebelah. Oh, Sementara di surga itu dua ininya kuat banget. Dia disiplin tapi dia juga lembut sekali. wow. Begitu, Bro. Oke. Pastor, kalau kita nih melihat ya dalam firman Bisa Tuhan, dengar? ya terdengar Pastor, sangat terdengar dengan. Oh, sepertinya agak freeze lagi. Oke. Oke, ya oke, oke ya baik. Oke, Pastor berarti kalau kita nih berbicara tentang firman Tuhan ya Pastor, tentang Alkitab tentunya pasti sering sekali ditulis dalam Alkitab tentang pemulihan hati Bapa dan lain sebagainya. Memang hati Bapa itu sama kita yang ada di dunia, hati Bapa surgawi dengan kita yang ada di dunia ini, apa yang bermasalah Pastor dalam hati itu? Mengapa hati itu butuh yang namanya sebuah pemulihan Pastor? Begini ya. Dari awal proses penciptaan, Tuhan
Tuhan itu pengen mengenalkan pribadinya itu lewat keluarga. Oke, makanya yang diciptakan pertama kali di Taman Eden adalah lembaga yang namanya keluarga. Tuhan nggak ciptain manusia tuh membelah diri kayak kutu gitu, enggak. Tapi Tuhan menciptakan keluarga. Untuk apa? Supaya anggota keluarga bisa kenal dia ya lewat semua anggota keluarga. Oke. So Oke. Ya. Allah Bapa juga merepresent dirinya itu lewat bapak-bapak di dunia. Nah, masalahnya adalah iblis tahu ini. Iblis tahu banget, makanya bapak-bapak di dunia diserang banget, habis-habisan. Ya, perselingkuhan lah, mukul anak lah, ya, verbal abuse lah, physical abuse lah, dan lain sebagainya. Ya, saya udah 20-an tahun nanganin gini-ginian Oh. di anak-anak muda. Jadi mereka tuh keluar rumah jadi aneh-aneh. Mereka keluar rumah jadi aneh-aneh, jadi anak muda yang pahit hatinya. Karena mereka nggak pernah diisi with the father's love. Mereka nggak pernah dapat itu kasih Bapa sesungguhnya, kasih seorang ayah sesungguhnya dalam hati mereka. Itu yang menyebabkan waktu mereka di luar rumah, ya, pemberontakan jadi, ya, drug, macam-macam, okultisme, ya, LGBTQ, semua terjadi itu ternyata kuncinya itu ada di figur ayah. Ternyata ada di situ. So, makanya banyak sekali orang Kristen seringkali membuat pemulihan hati Bapak, kita nggak kasih tahu isunya. Kita nggak kasih tahu. Betul. Seharusnya kita harus kasih tahu isunya. Betul. Ya, bahwa Betul. gini loh yang terjadi kalau seseorang mengalami fatherless, ya, ketiadaan figur ayah, ini yang terjadi. Isu-isu ini yang terjadi. Nah, seringkali yang saya sedih lihat gereja Tuhan adalah yang Yes, Pastor. mereka serang cuman akibatnya. Oke. Tapi sebabnya mereka coba benahi. Kan di dunia kita ada hukum sebab akibat. Ya. Sebab akibat. Sebabnya adalah Pastor, sorry Pastor, suaranya terputus fatherless. terus, Pastor. Akibatnya yang itu tadi, ya, rontak lah, ngedrugs lah, dan lain Pastor, suaranya putus, Pastor. sebagainya. Nah,
Baik teman-teman, sepertinya memang gangguan sinyalnya mungkin agak terlalu mengganggu ya. Tapi ya kita bersabar dan mencoba lagi supaya mungkin sinyalnya bisa membaik ya. Karena agak terputus-putus suaranya. Jadi perbincangannya pun menjadi tidak selancar yang kita ingin komunikasikan dan dengarkan. Jadi ya oke, kita mungkin coba menunggu mungkin supaya mungkin Pastor Jesse bisa memperbaiki sedikit mungkin sinyal di tempatnya mungkin. Haleluya. Hati Bapa, hati yang banyak orang mungkin, banyak anak-anak muda mungkin ya tidak merasakannya, akibat mungkin sosok ayahnya mungkin yang terlalu keras mungkin atau yang tidak sempurna. Oke, ya. Oke. Kita tunggu ya. Oke, ya teman-teman. Kita ingat lagi ya, semoga bisa membaik ini kali. Haleluya, topik yang sangat seru sebenarnya dan sangat menarik untuk diperbincangkan karena melihat banyaknya orang seringkali merasa kehilangan sosok seorang ayah dan kemudian mereka hanya pergi ke satu ibadah dan oke, kita tunggu ya. Cek. Oke, yes, mantap. Thank you Pastor sudah rejoin kembali ya. Kita berharap semoga ini kali bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, so nah balik ke tadi Pastor sempat bilang bahwa banyak gereja lebih membenarkan kalau aku tidak salah dengar sebabnya ya Pastor ya. Betul yang seperti itu atau gimana Pastor tadi? Bukan, bukan. Banyak gereja cuman ributin akibatnya. Oke. Ya, akibatnya seorang pria jadi gay, seorang wanita jadi lesbian, hamil di nikah, itu semua cuman akibat. Nah, Betul. sebabnya kenapa itu harus dicari tahu. Sebabnya karena di dunia ada hukum sebab akibat. Benar. Nah, sebabnya itu harus dibenerin, sebabnya yang harus diobatin. Sebabnya ini yang harus mengalami pemulihan. Nah, kebanyakan selama ini yang saya temukan adalah sebabnya adalah fatherless. Ketiadaan ayah di dalam kehidupan mereka. Oke, ya, betul sekali. Tapi Pastor kalau mungkin kita lebih jauh sedikit kita bahas tentang mungkin Bapa yang di sorga dengan kita kan seringkali mungkin sebagai anak-anak rohani pun seringkali kita mengalami yang namanya fatherless secara spiritual juga kan Pastor, kita tidak merasakan kasih Bapa itu sendiri Pastor. Nah apa sih biasanya yang menyebabkan seorang yang sudah menjadi Kristen tapi dia tidak pernah merasakan kasih Bapa secara rohani itu, kasih Bapa rohani itu Kak, kasih Tuhan kepada mereka sebagai seorang anak gitu. Iya, ini pertanyaan bagus banget. Oke, ya. Yang lagi Pastor tidak terdengar Pastor. Suaranya tidak terdengar Pastor. Sama sekali tidak terdengar Pastor suaranya. Oh, oh. Suaranya tidak terdengar Pastor. Pastor suaranya oke.
Baik teman-teman, sepertinya ya I'm sorry for the inconvenience ya untuk gangguan sinyalnya seperti ini, and I'm not aware of this, so I'm really sorry untuk pembicaraan kita mungkin terputus-putus. So let's hope pembicaranya di sini baik. Ya, teman. Oke, sepertinya mohon bersabar teman-teman. Sinyalnya. Oh, tidak bisa. Oke. Ya, kita coba lagi teman-teman. Sinyalnya Pastor Jesse sepertinya kita coba lagi terus. Oke. Pastor, bisa mendengar suaraku, Pastor? Bisa. Oh, Can you hear me? yes, I can hear you, and this time it's a bit clear. Oke, so ya, nah ya, menjawab pertanyaan aku tadi, Pastor, seperti apa, Pastor? Ini pertanyaan yang sebab akibat ya. Eh, ya, mengapa anak rohani terkadang sebagai seorang Kristen bisa tidak merasakan kasih Bapa, kasih Tuhan, kasih Allah Bapa sorga di dalam kehidupannya mereka sebagai seorang anak. Tentunya kan Tuhan adalah Bapa kita, tetapi banyak sekali orang Kristen tidak bisa merasakan kasihnya gitu sebagai ayah di dalam kehidupan kita. Apa yang menyebabkan hal itu? Nah, gambar Bapak di surga tuh mesti pulih dulu dengan cara kita mengampuni papa kita di dunia. Oke, karena tadi kita udah bahas bahwa papa-papa di dunia ini gambarnya tuh dirusak. Seharusnya kan mereka represent Bapa di surga kan? Betul. Tapi gambar mereka dirusak oleh iblis dengan kelakuan-kelakuan mereka. Dan itu yang menyebabkan maka kita gampang manggil Yesus karena di dunia ini sedikit orang pakai nama Yesus. Betul? Betul, betul. Kita gampang manggil Roh Kudus karena di dunia ini tidak ada orang pakai nama Roh Kudus. Betul. Tapi kalau kita manggil Bapa, ya, langsung yang ada di benak kita, yang ada di imajinasi kita, Bapak di rumah. Dan Bapak di rumahnya kacau, Bapak di rumahnya punya cewek lain, Bapak di rumahnya ya physical abuse, ya verbal abuse dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat banyak orang Kristen ya mereka believer tapi mereka itu sulit sekali menjalani keintiman sama Bapak di surga. Oke? Sulit mengalami kasih Bapak itu seperti itu. Terdengar, bro? Yes, terdengar, Pastor. Sangat terdengar, Pastor. Yes. Oke, ya. Berarti tanpa pengampunan kita tidak bisa merasakan kasih. Seperti itu, Pastor. No, tanpa discipleship kita sulit ngalamin kasih Bapak. Oke. Orang ampunin gampang, diajarin ampunin, maafin, ya, minta maaf dan lain. Kita gampang ngajarin orang, tapi nemenin orang lain, ya, kan orang lain, melatih orang lain, coaching orang lain, itu membutuhkan effort. Ya, Yesus aja nemenin murid-muridnya 3,5 tahun ditemenin. Ya, bukan KKR semalam, bukan. Ya, bukan cuman kebakti kali lalu muridnya ditinggal, enggak. Tapi murid-muridnya ini ditemenin. Ya, 3,5 tahun ditemenin. Itu pun satu gagal, satu orang bunuh diri. Padahal Yesus coachnya, Yesus gurunya namanya Yesus. So, kalau Yesus bisa kasih model bahwa ya walaupun udah 3,5 tahun tapi masih ada yang gagal, apalagi kita. Oke? Betul. Kita jangan ajarin pengampunan, tapi kita harus bisa jadi ayah buat anak rohani. Kita mesti bisa jadi pelatih, jadi coach, nemenin anak-anak rohani kita. Seperti itu.
Oke, kalau kita berbicara tentang discipleship, Pastor, siapakah yang lebih dahulu harus di discipleshipkan, Pastor? Anaknya atau bapaknya, Pastor? Bapaknya Oke. ya. Nah, masalahnya adalah selama ini kita ini cuman dikotbahin ya. Hmm. Kita nggak pernah ada fathering, nggak pernah ada mentoring. Hmm. Kita jarang beginian di gereja. Hmm. Jarang banget. Kita cuman disuruh datang ke baktian. Betul. Dan pemuritan itu nggak ada. Saya berdoa gereja-gereja dengan adanya pandemi ini berubah dari ABC Church menjadi DEF Church. Betul. ABC Yes. itu cuman attendance, building, and cash. Oke. Banyak gereja ya, gerejanya kayak gini, ABC. Ya, attendance yang diperhatiin cuman itu, attendance, gedung, building, Hmm. dan cash. Betul. Oke. Ya. Yes. Agree. Mari berdoa bersama supaya gereja-gereja jadi DEF Church. Ya, D-nya itu discipleship, ya, E-nya equipping, F-nya fathering. Wow. Amazing. Yes. Betul. Oh, luar biasa sekali. Memang, tapi gini, Pastor. Oke, kita berbicara tentang adanya discipleship bagi para bapak-bapak. Tapi apa yang harus dilakukan gereja atau mungkin seorang mentor rohani ketika mungkin ayah itu atau si bapak itu yang mau dimentor merasa bahwa dirinya tidak mempunyai masalah dan bahwa dirinya sudah menjadi ayah yang perfect, malah dia merasa bahwa anaknya justru yang nggak benar dan anaknya justru yang membangkang. Nah, kalau seperti itu situasinya, maka apa yang harus dilakukan si mentor tersebut, Pastor? Yang seharusnya dilakukan mentor tersebut, suruh ayahnya untuk menjadi mentor buat anaknya. Oh. Hmm. Ayahnya merasa perfect soalnya. Ya, Betul. sempurna, ayahnya merasa tidak salah. So, go ahead. Ayah itu yang harus jadi coach buat anaknya yang membangkang, yang berontak, dan lain sebagainya. Dia merasa tidak perlu bantuan, tidak perlu pertolongan dari orang lain. Nah, Pastor, ketika misalnya nih ya, dalam sebuah case, oke, ya, kita tunggu ya teman-teman. Oke, ya. Nah, Pastor bisa mendengar Bisa. suara aku? Oke, ya. Oke, ketika seorang anak misalnya Bisa. mengalami, ya oke, Pastor. Ketika seorang anak, Pastor, dia mengalami kekecewaan yang begitu berat dengan ayahnya, kemudian mungkin dia sudah merasakan jamahan Tuhan dan lain sebagainya, lalu dia kembali ke rumahnya. Kan dia tidak mungkin bisa berkata sama ayahnya langsung dengan tingkah laku ayahnya langsung tuh, bapak butuh di mentoring, bapak butuh di discipleship, kan tidak mungkin. Maka apa yang harus dilakukan si anak tersebut yang sudah merasakan kasih Tuhan dan sudah bisa mengampuni ayahnya mungkin yang berbuat tidak adil dengan dia ketika berada di KKR itu, lalu ketika dia balik, apa yang harus dia lakukan, Pastor? Yang harus dilakukan adalah releasing forgiveness. Lepaskan pengampunan terus-menerus kepada ayah kandungnya. Oke? Doakan ayahnya. Jangan pernah putus doakan dan melepaskan pengampunan. Kita yang udah tahu kebenaran, kita yang ngalah lah. Kita nggak perlu khotbah-khotbahin orang. Kita nggak perlu khotbahin yang lebih tua misalnya. Apalagi itu orang tua kita. Ya, oh papa perlu di mentor dong. I think it's not wise at all. Nggak wise banget. Justru kita harus mendoakan dan saya percaya lewat kelakuan kita, orang tua kita bisa berubah. Lewat kelakuan kita. Jangan kita berubah, kita mulai rajin ke gereja, rajin pelayanan, begini-begini, tapi di rumah kita nggak bener gitu kelakuannya. Kita tetap nggak hormat tua dan seterusnya. Wow. Nah, Bisa kalau dengar? kita, oke, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang anak yang tadi Pastor bilang pelayanan di gereja dan sebagainya, nah kan banyak juga anak-anak yang terkadang mungkin lebih merasa nyaman, lebih merasa senang ketika mereka spend waktunya mereka mungkin 90% di gereja ketimbang
untuk berada di keluarganya mereka. Jadi mereka lebih senang kalau bisa dari pagi sampai sore sampai malam di gereja aja, terus bergaul di gereja terus, sedangkan waktu mereka untuk kedua orang tuanya mereka menjadi jauh. Nah, menurut Pastor, hubungan yang seperti ini Pastor antara anak dan mungkin ayahnya atau mungkin kedua orang tuanya karena anaknya terlalu involved di gereja, apakah itu menjadi satu hubungan yang sehat atau seperti apa Pastor? Saya hidup ini mesti balance. Kalau udah waktunya 90% cuman di gereja, ketemu teman-teman gereja, akhirnya nggak balance. Dan apapun yang nggak balance, kerusakan akan terjadi. So, mesti balance. Ya, 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 ya. again, waktu kita udah tahu kebenaran, waktu kita udah mengalami pemulihan, kita harus jaga karakter gitu. Karakter tuh mesti dijaga. Oke? Ya. Saya ketemu banyak pelayan-pelayan Tuhan, dari jam 5 pagi udah nggak ada di rumah. Jam 10 malam baru pulang, anak-anaknya udah tidur, ya. Cuman istrinya yang nungguin, istri ngantuk. Dan again, he do the same thing again tomorrow. Jam 5, doa pagi, lalu jam 9 malam baru pulang. Never have time. Ya, keadaan yang nggak balance seperti ini, saya udah ngelihat banyak contoh, banyak sekali yang mengalami kehancuran. Oke? So, kuncinya, passwordnya adalah kita harus balance. Balance. Jangan juga kebanyakan main di gereja, ya, karena kita keluarga di rumah. Oke, so spend time with our family. Oke, iya ya, agree. Nah, sebagai seorang anak Pastor, apa yang harus kita lakukan mungkin ketika mungkin situasi kita di rumah, mungkin seorang anak itu mengalami mungkin dia ingin membuat komunikasi di rumah dengan ayahnya menjadi lebih baik. Nah, sebagai seorang anak, apa yang harus dia lakukan untuk membuat komunikasi dia dengan ayahnya, dengan bapaknya menjadi baik? Apa gitu rule yang harus dia ambil Pastor agar komunikasi mungkin, karena kan setiap masalah pasti mungkin terkadang diawali oleh kurangnya komunikasi yang baik. Nah, what is the part of the children yang harus dilakukan untuk membuat komunikasi itu menjadi baik Pastor dengan ayahnya mungkin? Ya, rule number one kalau mau ada komunikasi yang baik dengan orang tua adalah acceptance. Apalagi kalau perbedaan itu terlalu dalam, penerimaan itu terjadi, dan itu menjadi kunci utama, penerimaan. Ya, kalau semuanya pasang standar, nggak akan pernah ketemu di tengah. So again, yang tahu kebenaran yang ngalah. Kita waras aja lah. Kita lebih banyak accept, lebih banyak menerima. Ya, mungkin menerima kekurangan orang tua, menerima kelemahannya papa kita, ya, menerima bawelnya kita, ya, mulai minta sama Tuhan untuk accept kelemahan orang lain, seperti Tuhan selalu accept kelemahan kita. Gitu, bro. Oke, ya. Nah, kalau dari pihak ayahnya, apa yang harus dilakukan, Pastor? Dari pihak ayahnya. Kalau dari pihak ayah, nanti Tuhan aja, biar Tuhan yang urusin papa. Oke. Papa-papa kita. Nah, kita kan mendoa dia, to let God do the rest. Oke, ya. Wow, luar biasa. Nah, mungkin ini bagi orang-orang yang sedang menonton, mungkin mereka adalah calon-calon ayah atau mungkin orang yang akan segera menjadi ayah gitu, Pastor. Adakah saran-saran yang ingin Pastor sampaikan kepada mereka gitu, Pastor, untuk menjadi seorang ayah yang baik? Iya, ayah yang baik adalah dia harus menang atas dirinya dulu. Oke? Dia harus bisa memenuhi semua kebutuhannya dulu. Oke, sebelum jadi ayah. Apalagi menjadi suami. Oke, dia harus bisa memenuhi semuanya dulu. Dia harus bisa memanage dirinya. Dia harus bisa menaklukkan kelemahan-kelemahannya, ya, dan seterusnya. So, baru dia bisa mengambil seorang istri dan akhirnya ya mempunyai keturunan. Dan waktu dia punya keturunan, ingat ya, waktu jadi ayah itu adalah kehormatan tertinggi. Karena Tuhan menyebut dirinya Bapak.
betul. Jadi kalau pria itu jadi seorang bapak, itu kehormatan tertinggi. Nah, kebenaran ini dibutain sama iblis kan, makanya sekali lagi. Oh, Iblis menyerang banyak bapak, dihancurkan kaum bapak, supaya hmm, iblis megang the next generation. Ya, hmm, generasi yang berikutnya dipegang sama iblis. hmm, Ya, generasi yang penuh kepahitan, generasi pemberontak lah, generasi yang ngedrugs lah, hmm, generasi yang kumpul kebo lah, dan hmm, seterusnya. betul. Ya, So, pria sebelum dia memiliki atau mengambil komitmen untuk berkeluarga, dia harus berpikir panjang ya tentang hal-hal demikian. Dan waktu dia udah jadi seorang ayah, dia bukan cuma ayah aja. Dia harus jadi trainer buat anak-anaknya. Dia harus jadi coach, pelatih buat anak-anaknya. oh, Oke, bukan cuman kerja, anak-anaknya nggak pernah ketemu dia, cuman uang doang, cuman hmm, kunci mobil baru, kunci apartemen baru, hmm, bukan cuman itu, ya. hmm, Masih bisakah ayah-ayah tuh main bareng sama anaknya ke time zone mungkin sama anak-anaknya, hmm, main bola bareng mungkin, hmm. ya. Wow. Cuman aku jadi terpikir satu hal karena Pastor sempat mengulang ini 2 kali tentang iblis seringkali merusak kaum bapak. Sebegitu powerfulnya ya Pastor seorang bapak itu sampai iblis menjadikan itu sebagai sebuah senjata untuk menghancurkan keluarga-keluarga ya Pastor di dalam bumi ini Pastor dengan merusak kaum bapak Yes, itu. yes. Karena again, bapak itu punya pengertian bukan gender ya. Hmm. Bapak itu bukan pria, bukan gender, tapi arti kata bapak adalah sumber, Ah, source. oke. Ya, ya. Makanya bapak itu artinya adalah sumber, Hmm. ya. Dan seringkali kita nyanyi di gereja bahwa Tuhan satu-satunya, benar nggak? Benar nggak Tuhan benar-benar satu-satunya sumber buat kita? Nah, Ya, atau kita cuma nyanyi di mulut aja. Nah, seorang ayah mesti jadi sumber. Nah, hmm. sumbernya tukang marah-marah, kan anak-anaknya suka marah-marah. Oke. Sumbernya iya, ya jangan heran kalau anaknya nggak setia. Oke, nya nggak sabaran, anak-anaknya nggak sabaran juga. So, mengerjakan pekerjaan sebagai bapak itu adalah the biggest challenge in the world. Ya, itu challenging banget. Jadi jangan cuman mau berkeluarga hanya untuk mau having sex, Hmm. hanya untuk punya keturunan aja. Ingat kalau kita punya keturunan, kita bertanggung jawab menjadi sumber yang baik buat keturunan kita. Wow, wow, luar biasa sekali, very deep ya. Wow, aku yakin nih pasti yang nonton mungkin sangat terberkati juga ya melalui pembicaraan pada malam hari ini. Nah, Pastor mungkin pertanyaan terakhir dari aku Pastor sebelum kita menutup live Instagram pada malam hari ini. Jika mungkin ada mungkin ada anak-anak di sini yang merasa terlalu kecewa dan mungkin ya sudah capek lah mungkin dengan tingkah laku bapaknya mungkin yang kurang baik kepada mereka Pastor. Apa yang harus mereka lakukan selain daripada mengampuni bapak itu Pastor? Apa step lagi yang harus mereka ambil Pastor dalam kehidupan mereka ini Pastor? Oke, dari saya buat orang-orang yang pahit sama papa kandung di rumah, mulailah berdamai dengan diri sendiri. Hmm, Mulailah melepas ampunan. Mulailah berdamai dengan masa lalu. Saya ngerti banget kalau kalian mengalami masa lalu yang gak enak, kalian mengalami masa lalu yang suram banget dengan ayah-ayah kalian, saya bisa ngerti banget. Nggak mau hidup di masa lalu, because future in the past. Tidak ada masa depan di masa lalu, heading to the future. betul. Oke, kalau kita nggak pernah melepaskan, nggak pernah let go ini yang isi kepahitan lah, kekecewaan lah, ya, tolak lah, dan lain sebagainya, Hmm, akhirnya kita nggak maju, kita nggak akan mengalami progres. Hidup kita nggak maju ke depan, tapi kanan kiri. Kita akan menerima penerimaan dari sini, dari situ. Kita selalu haus akan penerimaan. Mungkin kita tertolak di rumah kita sendiri. hmm, hmm. So, pesan saya, ingat Bapak di surga nggak seperti itu. Wow. Bapak di surga adalah Bapak yang penuh dengan kasih karunia. Dia selalu ingin menyambut kita. Banyak kan ayatnya.
Ya, Yes. dia selalu ingin dia selalu ingin menolong kita. Dia Bapak yang baik. Oke? Yes. Nah, waktu kita kenal pribadi Bapak di surga sebagai Bapak yang baik, kita akan lama-kelamaan itu luka semua akan sembuh. Kita akan melihat orang tua kita in a different way. Kita akan ayah kita in a different way. Just like me before. Ya. Tiba-tiba saya bisa ngelihat papa itu berubah banget gitu loh. Bukan papa yang berubah, but life berubah. Saya percaya itu dirubah sama Tuhan. Ya, saya ngelihat papa saya menjadi seorang pribadi, seorang ayah yang mungkin dulu dia nggak punya mentor. Oke? So, saya bisa accept dia benar-benar 100%. Saya bisa forgive him 100%. Sampai kita bisa traveling sejalan-jalan bareng, ya kita bisa ngopi bareng, ketawa-ketawa bareng, sampai dia pass away 11 years ago. So, boys and girls, don't ever give up. Ya, don't ever give up. Ya, karena kita berjalan dengan Tuhan yang biasa. Betul. Oke, jangan pernah nyerah, never quit. Oke, karena di ujung jalan nanti kalian akan lihat ya ada pemulihan yang luar biasa, ada mujizat, ya ada kesembuhan yang luar biasa. Yes. Wow, super duper amazing sharing by Pastor JC. Pastor, atas nama semua yang nonton dan atas nama diri aku pribadi, aku mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk setiap sharing, kesaksiannya sangat-sangat memberkati. Mungkin sebelum aku minta tolong Pastor untuk berdoa bagi teman-teman semua yang menyaksikan yang mungkin mengalami problem antara orang tua, ayah dan anak maupun anak dengan ayahnya. Izinkan aku untuk sedikit saja merangkum pembicaraan kita pada malam hari ini, Pastor, untuk meneguhkan kembali tentang Bapak dan anak, tentang pemulihan hati ini ya, Pastor. Jadi teman-teman semua yang aku kasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk yang sudah nonton. Mungkin bagian kelewat nanti bisa dilihat lagi kembali di IGTV akan ada. Yang aku ingin sampaikan sebagai rangkuman adalah yang pertama, Kristen dari lahir tidak menjamin seberapa kita mengenal Tuhan sesungguhnya. Karena sewaktu kita mengalami Tuhan, barulah kita dapat mengerti siapakah Tuhan itu. Kalau enggak kita hanya dengar saja tentang siapa Tuhan. Tetapi kalau kita mengalami Tuhan di tengah proses yang enggak enak itu, di tengah kesulitan yang enggak enak itu, barulah kita dapat mengetahui seberapa powerfulnya Tuhan itu, seberapa hebatnya Tuhan itu, seberapa berkuasanya Bapa di surga itu yang kita miliki. Jadi jangan pernah berkata tidak mau diproses, karena setiap orang mau tidak mau pasti harus melewati proses itu. Tetapi sewaktu kita diproses dari Kristen yang mungkin hanya dengar menjadi Kristen yang mengalami sendiri, barulah kita akan tahu who is our God and what difference that makes antara Tuhan kita dengan Tuhan yang lainnya. Dan yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa perbedaan pasti akan selalu ada antara kita dengan ayah kita mungkin atau dengan orang tua kita, tetapi sebagai anak kita harus selalu bisa accept apapun kondisinya, kita harus bisa menerima bahwa nobody is perfect, kita pun tidak perfect, tetapi kalau kita belajar menerima, hubungan itu pasti akan jadi lebih baik. Dan yang ketiga adalah kita tidak usah berkata kepada ayah kita bahwa dia salah, dia butuh diajar dan lain sebagainya. Tidak, kita tidak boleh menggurui, karena balik lagi kita adalah seorang anak dan anak harus mematuhi atau tetap menghormati ayahnya. Yang dapat kita lakukan sebagai seorang anak apabila kita mengalami masalah-masalah yang sudah tadi kita diskusikan, yang pertama adalah kita harus selalu meminta petunjuk Tuhan, berdoa sama dia dan meminta dia untuk menjamah ayah kita. Dan yang kedua, mungkin kita dapat mencari mentor, kakak rohani yang dapat menuntun kita dan dapat membimbing kita dalam mengambil keputusan-keputusan yang benar. Jadi itu saja nih yang aku sampaikan dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Pastor JC, dengan segala hormat boleh aku minta untuk berdoa bagi kami semua pada malam hari ini, Pastor. Oke, let us pray. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat IG Live ini, Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau datang sebagai Bapa yang luar biasa, Bapa yang baik, Bapa yang lembut, Bapa yang disiplin buat kami, Bapa yang tidak segan-segan menegur kami, Bapa yang selalu mau menggendong, menerima setiap kekurangan kami, Bapa yang selalu mau membersihkan kami, Tuhan, membersihkan kesalahan, membersihkan dosa-dosa kami, memproses setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Allah yang luar biasa,
Oleh sebab itu kami mau sehati bersama-sama untuk para pemirsa yang masih mengalami kepahitan, hubungan yang tidak baik, mengalami masa lalu yang nggak enak sama ayah-ayah mereka. Mari Tuhan jamah hati mereka dengan kasih-Mu pada saat ini juga. Engkau jamah Tuhan, kesembuhan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, the next generation is ours, ya, to yours to win. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kami klaim generasi kami, generasi yang mendatang sebagai generasi milik Tuhan. Mereka memiliki hati seperti Tuhan, mereka memiliki mata, pikiran seperti Tuhan Yesus. Kami klaim ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, segala kepahitan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala disconnection, segala kepahitan, segala bitterness, segala dendam, dan lain sebagainya kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus pemulihan sedang kau kerjakan. Kami percaya Tuhan Yesus semua yang sedang kau kerjakan. Dan kami percaya Tuhan untuk semua saudara-saudara kami yang menonton IG Live ini, Tuhan akan memberkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan kami bisa menerima ayah-ayah kandung kami dengan kuasa kasih karunia daripada Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami mampu, kami dimampukan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan baik, terima kasih Tuhan Yesus yang berkati juga Raj, Brother Raj malam hari ini. Berkati dia Tuhan Yesus dengan semua visinya, dengan semua pelayanannya, dengan semua cita-citanya akan dibuat berhasil sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa itu, nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Amin. Bapak, kami juga berdoa untuk Pastor JC yang sudah melayani kami pada malam hari ini dan menjadi berkat bagi kami. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau memberkati Pastor JC dengan pelayanannya, pekerjaannya berlimpah-limpah Bapak. Biarlah kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu selalu nyata atas kehidupannya Bapak. Bapak, Kau berkati keluarganya Bapak. Biarlah kasih-Mu selalu memeluk Pastor JC dengan keluarganya Tuhan. Biarlah Tuhan belas kasih-Mu selalu ada di atas kehidupannya Bapak. Kami percaya melalui pelayanannya Tuhan, melalui kehidupannya Tuhan, nama-Mu akan semakin dipermuliakan Tuhan. Injil-Mu akan semakin diberitakan melalui kehidupannya Bapak. Kau berkati, Kau lindungi, Kau jagai, Kau bentengi senantiasa Pastor JC dan keluarganya Bapak. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Biarlah tangan-Mu selalu ada atas Indonesia. Biarlah Engkau senantiasa berada atas bangsa kami dan memimpin kehidupan bangsa kami ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pastor untuk pelayanannya malam hari ini. God bless you Pastor. Thank you teman-teman semuanya. Thank you Pastor. God bless you. Bye. Thank you. Thank you teman-teman semua. Aku pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. Aku akan kembali minggu depan jam 7 sore di jam yang sama dengan bintang tamu yang sangat spesial kembali. So, jangan lewatkan Sunday Live Talk Show. Stay safe, stay healthy. Good night. Bye-bye.